Iya, jadi menurut saya ada dua hal yang barangkali dua atau tiga hal ya. Yang pertama, pemerintah tuh belum punya pandangan yang visioner ke depan. Jadi blueprint pendidikan kita tuh masih nggak jelas cenderungannya. Sekarang memang di Komisi 10 sedang terus mendorong agar pemerintah segera membuat, dan kita sudah punya panjanya, itu panja peta jalan pendidikan. Mudah-mudahan peta jalan pendidikan ini bisa memberikan landasan yang bagus buat kita untuk menata pendidikan kita sampai 2045 gitu. Sehingga tidak ganti menteri, ganti kebijakan. Itu kan capek. Ya. Itu satu. Nah, yang kedua, yang juga perlu diperhatikan, yang mendasar dari dunia pendidikan kita di Indonesia adalah pemerataan akses. Jadi negara kita yang luar biasa besar dan terdiri dari berbagai macam daerah-daerah geografis yang tidak semuanya gampang dijangkau, ini harus dipastikan ya seluruh rakyat kita, seluruh anak-anak kita dari Aceh sampai Papua ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, dari Miangas hingga Pulau Rote itu benar-benar harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan, karena ini pesan konstitusi kan. Nah, ini yang harus dipastikan, infrastruktur, sekolahan, akses menuju sekolah itu harus merata tersebar. Itu yang kedua. Yang ketiga tidak kalah pentingnya guru. Guru ini luar biasa. Dia ini tulang punggungnya gitu. Katakanlah infrastruktur masih belum belum sempat terselesaikan dalam waktu 2-3 tahun ya, masih perlu waktu, nggak apa-apa. Kalau gurunya hebat, merata tersebar di seluruh Indonesia, maka belajar di gubuk-gubuk sawah pun tak ada masalah gitu loh. Bahasa ekstrimnya seperti itu gitu. Coba bayangkan kalau infrastrukturnya bagus, gurunya oke, termasuk guru yang bagus ini tentu juga kesejahteraannya juga harus bagus. Karena guru kita ini kan sejak zaman dulu itu kelasnya kelas Umar Bakri, ya. Kelas yang sangat menyedihkan gajinya itu. Jadi ini yang menurut saya pemerintah yang sekarang itu terlalu banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya gimmick, sesuatu yang tidak mendasar. Entar ada Merdeka Belajar, atau ada guru penggerak, ada profil pelajar Pancasila kah, ada macam-macam itu. Menurut saya kembali ke dasarnya dulu gitu. Termasuk kurikulum. Ya, kurikulum ini kan juga terus-menerus harus kembangkan secara baik. Jadi hal-hal yang mendasar, kemudian membuat rumusan peta jalan, insya Allah dengan demikian kita akan mengejar ketertinggalan kita ya. Mungkin kita ketinggalan dengan negara-negara tetangga sampai 30 tahunan barangkali. Menyedihkan pendidikan kita ini. Padahal anak-anak kita pinter-pinter. Buktinya apa? Ketika mereka dilatih, diasuh dengan cara yang baik, seksama, pada juara dunia kok. Kalau lagi olimpiade tuh, olimpiade matematik, sains, biologi, itu pada juara dunia gitu. Itu menunjukkan anak-anak kita pintar-pintar. Cuma saja pemerintah ini kelihatannya kurang kurang mampu menata pendidikan kita dari Aceh sampai Papua ini. Mudah-mudahan lah 2021 ini Mas Nadiem bisa lebih melihat hal yang lebih mendasar gitu.